lihat nih guys, bener-bener ini oknum yang sangat biadab kalau menurut saya nih guys. Kita lihat ancang-ancang mobil dari tadi itu udah betul-betul udah dibidik loh, udah dibidik dan emang disengaja mau dilindas. Kalau dia tidak niat melindas, sebetulnya banyak celah untuk menghindari. Kacau ini. Kita lihat ya. Itu mobil, kalau saya berhentikan, habis Pak. Habis karena mereka sudah nyerang pakai batu, pakai komplok, pakai bom molotov. Nah, saya sebagai driver, saya mampu menyelamatkan orang yang di dalam kendaraan saya. Kalau saya berhenti, habis semuanya. 5 menit lewat selesai. Alhamdulillah. Tuhan kasih selamat dalam itu ada gak maksud kita selamat lah terhadap kita. Yang saya pikirkan manusia yang ada di kendaraan harus selamat. Saat di sini kemarin gitu deh. Saya tidak mengerti posisi orang karena saya tidak memperhatikan. Ini kalau menurut saya benar-benar nggak ada perikemanusiaannya. Harusnya pelindung yang mengayomi rakyat, ini malah benar-benar sengaja melindas rakyat. Kalau saya sebagai masyarakat Indonesia boleh memohon kepada Bapak Presiden nih, mohon nih Pak, ini ketujuh oknum ini harus dieksekusi mati kalau menurut saya, biar tidak ada lagi oknum-oknum yang biadab seperti ini, sengaja dilindas. Bayangkan loh, mobil rantis Barakuda itu bobotnya di atas 10 ton karena dia dilapisi baja 8 inch kalau nggak salah, setebalnya ya 8 inci. Ngeri nggak? Dengan bobot seberat itu ngelindes manusia. Wah, kejam banget ya. Masyarakat demo hanya untuk menyampaikan kekecewaannya kepada wakil rakyat. Wakil rakyat yang tidak mewakili rakyat. Di dalamnya ada Syahroni, Eko Patrio, Uya Kuya. Mereka benar-benar nggak memiliki rasa empati. Gimana sih yang rakyat Indonesia alami saat ini ya kan? Kenapa saya bawa Indonesia? Karena dia DPR RI ya. Kalau DPRD mungkin kita nggak bawa Indonesia karena itu wilayah provinsi. Ini DPR RI. Berarti dia udah mencakup aksesnya ke seluruh Nusantara. Eko Patrio, kalau menurut saya seorang pelawak yang sudah tidak lucu lagi karena udah uzur dilindas oleh usia. Dia udah tidak percaya diri lagi untuk manggung dan sudah tidak laku karena udah expired kan. Akhirnya coba dia untuk mengadu nasib untuk menjadi wakil rakyat, akan tetapi terkesan rakyat melihatnya dia tidak mewakili rakyat. Begitupun tingkah pola pedagang pisang bakar. Uya Kuya yang dulu frustasi gara-gara grup bandnya nggak laku, akhirnya jualan pisang bakar hingga membranding dirinya Uya emang Uya. Bener-bener setelah jadi anggota DPR malah bener-bener jadi Kuya nih Uya ya kan. Nah, Uya Kuya mulai bertingkah semenjak kepalanya gonta-ganti warna rambut. Kemungkinan seperti itu ya. Saya miris. Tapi dari kisah Epan Kurniawan ini sebagai korban ya, abang-abang ojol, korban kebiadaban oknum aparat. Di sini kita bisa berguru guys. Bayangkan loh, untuk menjadi orang yang disayang oleh Allah, untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah, gak mesti harus jadi pejabat terkenal, gak mesti harus jadi artis ternama, gak mesti harus jadi public figure yang mentereng. Popularitasnya wah bener-bener udah paling tinggi dah.
Kita lihat dari almarhum Epan Kurniawan ya. Sebelumnya saya ucapkan turut berduka cita kepada keluarga almarhum. Semoga keluarga almarhum diberikan ketabahan, kekuatan, dan keberkahan, diberikan kesabaran, dan dilimpahkan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin insya Allah Bung Erpan ini, almarhum ini, ahli surga. Kenapa begitu guys? Kita lihat dari kisah almarhum, emang betul meninggalnya tragis, dilindas oleh mobil rantis barakudanya Brimob ya kan. Tapi apa di balik sosok seorang Erpan ini? Pasti masa hidupnya beliau ini ada hal-hal amalan-amalan ataukah ibadah apapun itu yang Allah mencintainya, hingga bayangan pas di saat dia menjelang ajal udah jadi jenazah yang melayatnya ribuan dan mungkin seluruh Indonesia, hingga orang nomor satu di negara ini, presiden pun hadir melayat jenazahnya. Kebayang nggak ada amalan apa, ibadahnya kayak gimana nih Erpan Kurniawan ini? Keren banget guys. Ini insya Allah husnul khotimah ya kan. Nah itulah kita berguru dari sini. Untuk menjadi orang soleh, orang baik, orang yang dicintai sama Allah tuh nggak usah banyak tingkah, nggak usah banyak tingkah pola, cukup kita, Allah dan malaikat yang tahu, ya kan? Lihat, apakah kiai besar menjamin seperti Erpan? Belum tentu. Orang ahli ibadah juga belum tentu. Walhu alam bisawab kan? Tapi yang jelas kematian Erpan ini hingga Allah izinkan ribuan orang melayat, ribuan orang sholat jenazah. Keren gak tuh? Walaupun beliau ini adalah korban dari kebiadaban oknum aparat. Yuk kita lihat lagi guys. Jadi tidak boleh kendaraan itu digunakan untuk menggusur orang gitu kan. Kalau yang berhadapan dengan orang itu adalah kelompok yang pakai tameng. Jadi orang sama orang, itu pun tidak boleh melakukan kekerasan. Rantis itu bukan digunakan untuk mendorong massa. Tapi rantis itu adalah untuk menyelamatkan orang dan digunakan ada yang untuk water cannon dan sebagainya. Nah inilah, dan juga kita harus, pemeriksa harus betul-betul memeriksa gitu. Apa petunjuk yang diberikan oleh komandan lapangan atau penanggung jawab terhadap anak buah di lapangan yang melakukan pengamanan unjuk rasa. Ingat ya, ini bukan pembubaran unjuk rasa, tetapi pengamanan unjuk rasa. Mengapa unjuk rasa diamankan? Supaya unjuk rasa ini yang merupakan sarana menyampaikan pendapat dalam sebuah negara demokrasi itu dilindungi oleh konstitusi dan dilindungi oleh undang-undang dasar. Jadi unjuk rasa itu bukanlah sesuatu perbuatan melanggar hukum dan bukan sesuatu yang dilarang, tetapi sesuatu yang harus dilindungi. Mengapa harus dilindungi? Itulah Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, YouTube balik semua. Jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Seperti biasa, kita stay tune di podcast Adam Jeep Speak Up. Ingat speak up, ingat Adam Jeep. Ya, YouTube balik semua. Kali ini kita akan membahas tentang kisruh, tentang masyarakat yang kecewa atas tingkah pola kelakuan aparatur wakil rakyat atau orang-orang eksekutif, di mana ini mewakili rakyat. Salah satunya yang petang-tang peteng-teng, ada Syahroni, ada Eko Patrio, pelawak yang udah expired, yang udah uzur dimakan usia dan tidak tahu lagi apa itu yang namanya punchline, hingga dia nggak sadar harusnya forum itu forum serius wakil rakyat, dia ngebodor. Jingkrak-jingkrak, Uya-Kuya pun sama. Kita lihat nih Uya-Kuya, gara-gara rambutnya mencolok hingga otaknya juga jadi kecolok. Uya-Kuya. Nah YouTube balik semua, dari kejadian ini kita lihat ya, bahwa saat ini benar-benar udah chaos ya. Masyarakat udah murka, udah kecewa sama yang namanya wakil rakyat atau DPR. Kenapa masyarakat Indonesia ingin membubarkan DPR? Mungkin alasan rakyat karena merasa tidak mewakili rakyat. Merasa mereka tidak memiliki rasa empati yang mendalam, rasa kasih sayang, mencintai rakyatnya. Seakan-akan mereka tidak ada, tumpul. Akhirnya wajar dong rakyat kecewa ya, seperti itu ya.
Ya kalau saya berharap mudah-mudahan ada pembenahan lebih baik lagi. Yang merasa jadi oknum, nggak benar, mudah-mudahan tobat ya kan, seperti itu. Belum gaji yang katanya digadang-gadangkan bakal naik, yang akhirnya Eko, Uya semuanya pada jingkrak-jingkrak joget di gedung DPR ini, akhirnya kesialan pun udah menghampirinya. Gaji ratusan juta katanya, berapa tuh yang mau dia terima kenaikannya itu. Tapi dia dirugikan miliaran, bahkan mungkin ratusan, bahkan mungkin puluhan hingga ratusan miliar ya kan. Bisa aja ini ketulah dari alkisahnya orang soleh Epan Kurniawan. Bisa juga kena sial jadinya. Ya kan, ketiban sial, bisa aja seperti itu. Nah, YouTubeolik semua, kita lihat yuk gimana sih sekarang masyarakat sudah membabi buta hingga rumah-rumah para pejabat wakil rakyat ini disatronin satu persatu, termasuk rumahnya Sri Mulyani. Yuk kita lihat cuplikannya guys. Inilah momen warga menemukan ijazah SMA Ahmad Sahroni di saat rumahnya dibobol demonstran. Terlihat nilai ijazah SMA-nya angka 6 semua sehingga auto diledekin warganet karena menyebut masyarakat yang minta bubarin DPR tolol. Buset, kita lihat rumah mewah, mobil mewah, hancur. Bayangkan tuh berapa ratus miliar kerugiannya kan. Buat apa kan? Jangan. Enggak mas. Situasi terkini dari dalam rumah Ahmad Sahroni. Semuanya sudah habis, hancur, diamuk sama massa. Patung Iron Man sudah berhasil dibawa. Udah nanti malam Woi, udah. Gila, lihat guys tadi ya, garasinya mobil Sahri ini lagi. Apa belit saya, Sahroni. Oh, saya sampai lupa namanya. Kita lihat tadi garasi mobilnya Sahroni ini ada 2 katanya, dan mobilnya mungkin puluhan atau belasan ini ya di dalamnya. Dilihat dari mobilnya, mobil-mobil, ini mobil-mobil cukong semua, yang udah ber-M-an ini harganya. Belum sekarang saya lagi ada di rumah saya, lagi dikerjain ya. Saya mau mampir ke dalamnya. Kayak apa sih, mau tahu kan? Yuk.
Inilah yang disebut pepatah pingin untung malah buntung. Pindahan. Naik motor mau dibawa pakai apaan, Bang? Yang penting ambil apa nih? Spray. Lumayan, guys. Apa? Tas. Kita lihat nih guys, rumah Eko Patrio yang katanya digadang-gadangkan ini rumah 150 miliar. Gila nggak nih rumah? Wow, hancur lebur ya kan? Selimut dong. Bang, satu dong, Bang. Wow. Ini apaan, guys? Gue dapetnya. Gila, kita lihat tadi rumah Eko Patrio, di dalamnya ada lift. Woi, udah masuk rumah Sri Mulyani nih. Udah masuk rumah Sri Mulyani nih. Jarah semuanya. Jarah. Masuk ke rumah Sri Mulyani. Hancurin. teman-teman, Bang. Luar biasa ya, ngeri. Rakyat kalau udah marah, ingat guys, rakyat ini adalah pemilik hak prerogatif kekuasaan tertinggi di sebuah negara. Bukan presiden, tapi rakyat yang memiliki hak kekuasaan tertinggi. Apabila rakyat udah menentukan kuasanya, udah menentukan sikapnya, pergerakannya, jangankan pejabat-pejabat level Eko, presiden aja nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau rakyat sudah kompak marah, ngeri kan? Kita lihat tadi tuh rumah Eko, buset, itu rumah mewah loh itu ya kan, yang katanya ratusan miliar loh rumah Eko itu. Habis asetnya ini dihancurin, perhiasannya mungkin pernak-pernik isi rumah tangga berantakan. Ngeri. Itulah sekali lagi pepatah mengatakan, berharapnya pingin untung malah buntung. Geser pintunya. Geser pagarnya, woi. Geser. Geserin, woi. Geser. Geser. Geser pagarnya, geser. Pelan-pelan. Ada cewek, guys. Woi. Woi, sabar, pelan-pelan. 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 Sabar. Buset. Gedein gerbangnya. Aduh. Masuk kita, guys. Di mana? Masuk kita, guys, rumahnya, guys. Dapat apa? Di mana? Itu apa itu? Ambil apa nih? Spray. Lumayan, guys. Apa? Tas. 4. Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. Siaran pers DPP Partai Nasdem mencermati dinamika masyarakat yang sedang berkembang saat ini. Ketua Umum DPP Partai Nasdem Haji Surya Paloh dengan ini menegaskan beberapa hal sebagai berikut. 1. Bahwa sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai Nasdem. 2.
bahwa perjuangan Partai Nasdem sesungguhnya merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang senantiasa bertumpu pada tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Bahwa atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, Partai Nasdem menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya. 4. Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat, dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. 5. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025 DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urba sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Demikian siaran pers ini diperbuat untuk dipermaklumkan kepada masyarakat, khususnya para anggota Partai Nasdem. Jakarta, 31 Agustus 2025, Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. Ada borongnya nggak, Bang? Anjay, rumah Eko. Oke guys, YouTube balik semua, kita lihat tadi cuplikan-cuplikannya ya. Dikala masa sudah ngamuk, rakyat sudah murka, sudah mengutuk, sudah marah kepada pejabat. Nggak ada lagi harga diri pejabat di mata rakyat. Kalau pejabatnya yang tidak baik, kalau pejabatnya yang baik, yang amanah, pasti rakyat akan menghormati, menyanjungnya, menjadikan percontohannya, kan seperti itu kan, ya kan? Kita lihat tuh. Tadi rumah Eko, rumah Uya Kuya, rumah Sri Mulyani, ngeri. Hancur semua disatronin masyarakat. Ya masa yang namanya rakyat punya hak kekuasaan tertinggi dong. Dia punya hak prerogatif untuk menentukan kuasanya, sikapnya apabila suaranya sudah tidak didengar, apabila jeritan rintihan rakyat sudah tidak ada yang peduli, tidak ada yang empati. Ingat. Nah, buat Bung Eko, buat Uya ataupun Sahroni ya, saya kasih tahu nih. Rakyat ini analoginya seperti air. Air itu selama masih bisa satu nyawa, bisa dikontrol, tenang. Tenang, adem. Tapi ingat, jangan menyepelekan juga air. Ini analoginya sama dengan rakyat. Begitupun rakyat. Lihat air. Air apabila udah berubah bentuk menjadi banjir bandang, ya kan? Mau beton sekuat apapun, mau tembok sekokoh apapun, cakar ayamnya, istilahnya pondasinya, hancur semuanya kalau udah dilalap atau digulung oleh banjir bandang. Bendungan sekuat apapun, bendungan sehebat apapun, habis kalau air udah berubah menjadi air bah ataupun banjir bandang. Begitupun rakyat. Mungkin rakyat dianggap kecil, disepelekan. Tidak ada yang merasa empati kepada rakyat. Tapi ngerinya, rakyat apabila udah ambil sikap, karena rakyat memiliki kekuasaan tertinggi di sebuah republik, siapa yang bisa menghadang rakyat kalau udah ngamuk, ya kan? Kita lihat tadi mobil-mobil Sahroni itu mobil-mobil serem loh, mobil-mobil yang mungkin belasan miliar, dari miliaran hingga belasan miliar hingga puluhan miliar pasti ada itu mobil. Belum lagi motor-motor sportnya. Bayangin kalau kita hitung aset-aset mereka dirugikan berapa puluh miliar atau ratus miliar, ya kan? Padahal gaji mereka mau naik ini digadang-gadang belum mereka terima, baru rencana mau, ya kan? Tapi kesialan udah menghampiri. Itulah pepatah mengatakan pingin untung, malah buntung. Itu. Makanya dari sinilah kita berguru. Kalau saya sih kalau boleh menyarankan kepada lembaga yang terkait, Presiden, kalau syarat mutlak menjadi anggota DPR, itu gimana caranya? Harus memiliki jiwa empati dulu, itu syarat mutlak. Karena DPR ini kan mewakili rakyat. Mau DPRD kek, mau DPR RI. Itu tugas mereka itu mewakili rakyat. Kalau mereka pun udah tumpul empatinya,
rasa kasih sayang kepada rakyat, rasa mencintai, mereka nggak bakal bisa jadi wakil, gitu. Yang ada mereka meraup ambisi mereka setinggi-tingginya, keserakahan, ambisinya. Emang tidak semua, ada aja anggota dewan yang baik. Tapi yaitu tadi, gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Gara-gara beberapa oknum akhirnya citranya rusak lah, seperti itulah ya. Nah itu tadi. Sekarang udah chaos nih, udah memanas kemana-mana. Bayangkan loh, rumah Sahroni, rumah Eko, rumah Uya Kuya, rumah Sri Mulyani, itu kerugiannya berapa loh kalau diuangkan kan? Makanya yuk buat para pejabat di atas, ingat analogi air ya, jangan anggap remeh air, mentang-mentang air selalu ngikutin bentuk, air selalu berjalan dari hulu ke hilir. Tapi ingat, air bisa menjadi hal yang sangat mematikan dan bisa menjadi mesin penghancur beton sekuat apapun, ya kan? Terus bendungan sehebat apapun, sekuat apapun, secanggih apapun, kalau digulung oleh air bah ataupun air istilahnya banjir bandang, habis itu, ya kan? Nah disitulah kita ngelihat nih, ngeri banget tuh. Yang paling lucu lagi ini, ketemulah ijazah Sahroni waktu SMK kalau nggak salah tadi ya infonya. Rata-rata nilainya 6. Itu kan akademik ya. Dan basic loh itu, basic akademiknya dia rata-rata 6. Berarti intelligent quotient-nya dia itu udah ketaker. Alias jeblok. Lah blow on lah kalau kita berbicara mah kalau rata-rata 6, betul nggak? Ya kan? Kok bisa masuk ke legislatif? Kok bisa masuk ke DPR? Nggak kebayang tuh ya kan, prestasinya seperti itu. Wajar kalau nyablaknya begitu. Karena ingat, statement orang itu bias dari wawasan, intelligent quotient-nya, akademiknya. Ya kan? Kita lihat nih orang yang berilmu, itu teratur kata-katanya, bisa menempatkan bahasa, bisa menempatkan kata-kata yang tepat. Seperti itu ya guys ya. Makanya kita juga harus tahu. Ya sama dengan ini kan ngebuka aib sendiri loh. Walaupun emang jujur penjarahan itu nggak boleh ya kan. Gimana lagi saya juga bingung. Kalau rakyat udah marah, udah ngamuk ya seperti ini. Tiba-tiba di sisi lain Sahroni memperlihatkan dia seorang pejabat, wakil rakyat, sok pinter, dialognya, statementnya. Ya kan. Di sisi lain diperlihatkan basic akademiknya di saat SMA jeblok. Belum lagi nih dari universitasnya nih, gimana nih rata-rata IP dia atau IPK-nya berapa, gimana kecerdasannya, intelijennya kan, kita belum tahu. Nah, jadi jelas ya, ingat, orang yang berilmu itu pasti akan meninggikan adab. Orang yang cerdas pasti akan meninggikan adab. Nah, tinggal sendiri nih pilih Bung Sahroni ya kan. Kita kembali lagi Eko Patrio, wow, seorang mantan pensiunan pelawak yang sudah tergerus karena ujurnya usia dan sudah tidak laku lagi, sudah tidak dilirik penonton lagi. Dia lupa apa itu punchline, lupa dimanapun dianggapnya bisa ngelawak. Aduh, Eko, Uya, ya. Kalau saya boleh ngasih saran, mohon maaf ya buat Bung Eko, mendingan bikin grup lawak, judulnya Komedi Lanjut Usia, ya kan? Boleh tuh, komedi lanjut usia, boleh tuh buat Bung Eko, ataupun buat Uya Kuya. Lebih cocok kalau menurut saya sih Uya Kuya dagang pisang bakar lagi, ya kan? Kalau dulu kan grup band gak laris, lebih baik yaitu jual pisang bakar. Kalau saya boleh ngasih saran, maaf ya Bung Uya Kuya ya, buat Eko juga, lebih baik bikin ini aja, grup komedi usia lanjut. Siapa tahu segmentasinya masuk tuh lawakannya. Percaya diri lah, jangan merasa udah expired ya secara skill, wawasan, intelijennya, ataupun ilmu komedinya, wawasan komedinya. Jangan sampai lupa punchline dimanapun, bukan berarti harus melawak ya Eko ya. Mohon maaf nih buat Bung Eko. Oke, YouTube balik semua, itu tadi ya konten terbaru dari Adam G perihal demo kemarin ya kan, tentang informasi demo yang tanggal 25
25 Agustus maksudnya hingga hari ini. Luar biasa, ngeri ya. Jadikan guru bagi kita bahwa rakyat ini janganlah disepelekan. Rakyat ini punya kekuasaan tertinggi. Makanya kalau jadi pejabat, dengarkanlah jeritan rakyat. Lihatlah keluh kesah rakyat. Lihatlah kesulitan rakyat. Bantulah rakyat agar sejahtera, maju, rukun, dan damai. Kalau udah begini, ya itu tadi. Ibarat pepatah mengatakan, apa yang mereka tanam, kontan langsung mereka tuai. Sahroni, Eko, Sri Mulyani, Uya Kuya, apapun yang mereka tanam, cash and carry, langsung mereka tuai hasilnya ya, dan hasilnya mantap. Itulah. Oke, YouTuber semua, mohon bantuannya, mohon supportnya ya agar channel Adam Jeep makin terus berkembang lagi, makin baik lagi ya guys. Mohon support dan dukungannya, bantu melalui apa? Klik tanda terima kasih, melalui super chat, super thank, ataupun gabung di komunitas Adam Jeep. Karena banyak sekali konten-konten premium yang tidak ada di channel manapun dan di platform manapun, hanya ada di channel YouTube Adam Jeep. Nah, buat para YouTubeholik, para shopaholic yang hobinya shopping, klik langsung banyak sekali menu-menu Shopee, di mana di situ banyak promonya guys. Tinggal pilih ya menunya, tinggal pilih produk-produknya yang penuh promo, langsung klik lah, langsung check out. Karena hanya di Adam Jeep, belanja bersama Shopee lebih murah, lebih smart, lebih irit, lebih banyak promonya. Pokoknya serba lebih ya guys ya. Oke, itu balik semua, saatnya Adam Jeep pamit mundur. Terima kasih atas support dan dukungannya. Terima kasih juga selalu setia stay tune menonton channel Adam Jeep dan konten-konten Adam Jeep. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Sehat-sehat selalu, berkah selalu, dan apa yang menjadi ekspektasi cita-cita YouTubeholik semua bisa diraih dengan gemilang. Oke, YouTubeholik semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.